Kurang keras, amin. Sekali lagi, amin. Puji nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau memuji dan mengundang hadirat Allah masuk di tengah-tengah kami, amin. Mari Bapak Ibu, saya persilakan untuk berikan kanan kirimu, berikan salam bahwa Tuhan Yesus sangat baik, amin. Tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari sama-sama kita angkat pujian. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kau tempatku berlindung, hanya
Mari sama-sama kita katakan. Sedalamnya hatiku, tak pun tahu kau dalam hadirat Allah. Menjamah setiap kami tempat ini, dalam jiwa di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Tahu Engkau selalu bersama. Katakan sekali lagi. Sedalam jatuh memuji Kamu tahu, dan kasih-Mu tajam dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kau selalu bersama kami, kami tahu kerinduan kami tempat ini ya Bapa. Kami rindu menjamah setiap kami rindu melawat tempat ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu, anugerah-Mu ya Bapa yang meliputi setiap kami ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, roh intimidasi, kami tolak, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berdaulat tempat ini ya Bapa. Kuasa-Mu dan hadirat-Mu nyata tengah-tengah kami. Mari sidang jemaat yang siap dan rindu memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Katakan senyum. Ya kayaknya kurang meriah ya. Sekali lagi berikan senyum kanan kirimu. Oh, glory, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa Tuhan besar, betapa Tuhan Yesus gunung batu setiap kami, kota benteng kami. Amin. Kota bentengku tak akan ku ragu.
duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah penolongku, Allah gunung batu selamatan kami. Haleluya, hanya kepadamu saja Tuhan kami menyembah. Hanya kepadamu saja Tuhan yang layak kami puji dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau izinkan kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Karena sepanjang hari-hari kemarin Tuhan, Engkau senantiasa menuntun, memimpin dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami percaya
Kami yang setia dan taat dalam Engkau Tuhan, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menguatkan kami Tuhan yang lemah imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah-ibadah lain yang dilakukan di gereja-gereja lain juga Tuhan, Engkau lawati mereka. Biarlah, haleluya, kegerakan yang daripada Engkau terjadi dimanapun di seluruh pelosok dunia saat-saat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan merasakan kasih, sukacita, damai itu hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami juga Tuhan, sementara kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami, urapi hamba-Mu, apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terlebih lagi hati kami, Kau berikan hati yang terbuka seperti tanah yang subur, yang siap menampung segala kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kehidupan kami boleh bertumbuh, berbuah-buah, dan bahkan Tuhan, buahnya dapat dirasakan manis dan segar oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Tuhan. Tempat ini kami percaya sudah dikuduskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar anak-anak kami boleh semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan hidupnya Tuhan boleh berkenan, menghormati orang tua, menghormati guru-gurunya, mengasihi teman-teman. Demikian juga hidupnya semakin haleluya menjadi berkat. Kau berkati guru sekolah minggu dan bahkan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Ya, kita ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh menikmati berkat-berkat yang sungguh sangat luar biasa. Ya, kita boleh masih tetap beribadah di tempat ini adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kita. Jadi kalau tanpa Tuhan tidak mungkin kita bisa melaksanakan segala sesuatu. Mungkin kita bisa terbaring sakit atau mungkin Tuhan panggil. Ya, jadi percayalah di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring Dia, maka Dia akan nyatakan kuasanya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau pintunya masih diperbaiki ya, jangan dibuka, pintu rolling door-nya belum bisa di gini ya. Jadi biar kumpul di belakang anak-anak sekolah minggu. Jadi anak bapak, pojokan. Jadi kita yang hadir pada hari ini, mari kita konsentrasi di dalam hidup kita. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan lalu temanya adalah kasih yang sempurna. Jadi kalau kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Jadi bahasa kerennya, kalau tidak ada dosa dalam hati kita, kita berbuat benar, makanya kita tidak takut. Jadi umumnya kita merasa takut dan khawatir karena ada dosa yang kita simpan. Karena ada kejahatan yang kita perbuat. Makanya kita khawatir, kita takut. Jadi kalau benar-benar Kristus bersemayam dalam hati kita, Tuhan Yesus yang menginsafkan kita dari dosa. Sehingga kita tidak menutupi hati kita masing-masing. Jadi kita belajar sama-sama saling mengampuni. Sehingga tidak ada tuduhan dalam hati kita. Kemanapun kita pergi kita tidak takut. Jadi kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Tapi mari kita beranjak pada pagi hari ini. Kita memasuki bulan Maret. Ya, hari ini tanggal 2 Maret. Dan tema besar kita GPT Bukit Iman di tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan. The Year of God Grace. Jadi kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh diberkati itu semua karena anugerah Tuhan. Patutlah kita sebagai anak Tuhan mengucap syukur, bilang terima kasih karena kasih-Mu sungguh sangat luar biasa. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi firman pada pagi hari ini masuki bulan Maret
Jadi temanya diambil dalam Amsal 18 ayat yang 12. Yang minta tolong Mas Anton baca. Jadi tema kita bulan Maret 18. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Jadi temanya kita adalah kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati, yang humble pasti akan dihormati. Dihormatin oleh pasangannya, dihormatin oleh sesama, dihormatin oleh atasannya, dan bahkan dihormatin oleh banyak orang. Jadi tema kita bulan Maret adalah yang rendah hati akan dihormati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi tinggi hati mendahului kehancuran. Tinggi hati adalah awal kehancuran. Tema saya pada pagi hari ini, minggu pertama. Nanti mudah-mudahan minggu depan saya mau tukar sama hambanya Pak Hartono. Jadi beliau yang pelayanan di sini, saya yang di Lenong nanti. Jadi apa namanya? Waktu ini sempat saya sharing-sharing, ya kita tukaran, siap. Jadi mudah-mudahan minggu depan beliau di sini, saya di depan. Tapi tema kita pagi hari ini balik. Jadi tinggi hati adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika engkau ingin berhasil, jika engkau ingin dihormati, maka hiduplah rendah hati, humble. Dari tokoh Alkitab yang tinggi hati ada banyak beberapa contoh tokoh Alkitab yang tinggi hati. Ntar kita akan belajar bersama-sama. Saya ingat karakter itu yang utama. Karakter itu adalah aset sebuah dalam hidup kita. Saya ingat waktu saya diterima bekerja di Precision tahun 92. Jadi luar biasa, interviewnya bukan karena saya background dari tamatan universitas yang terkemuka. Jadi karena saya pengalaman kerja di banyak tempat. Tetapi golden rule-nya Precision itu masih sampai saat ini. Perlakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Itu golden rule-nya. Makanya waktu saya di interview pertama, pertanyaannya bukan tentang pengetahuan, bukan tentang kepandaian saya. Yang dia cari adalah karakter. Makanya mohon maaf, mungkin Bu Mega pernah melihat beberapa kali pronopisnya Precision tidak cantik-cantik amat. Tapi karena orang wanita, wajar dia cantik. Tapi dia punya karakter. Karena asetnya daripada customer service, apalagi kerja di hotel, itu adalah attitude-nya yang baik dan benar. Itu diajarkan sampai ke karyawan yang terbawah. Tukang kebun, tukang sapu itu mereka harus belajar menyapa, senyum. Kalau seandainya ada tamu lewat, dia menyapanya dengan sikap sempurna. Jadi saya ingat, makanya saat-saat ini banyak teman-teman sudah pensiun. Kerinduan mereka adalah kapan kita bisa menikmati suasana yang begitu sungguh sangat luar biasa seperti dulu-dulu. Kalau zaman-zaman sekarang nyari orang senyum susah, nyari orang greeting itu susah. Karena mereka dibiasakan dengan hal-hal yang sungguh dipengaruhi oleh perubahan zaman. Tapi balik lagi, tinggi hati adalah mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi ini benar, dan banyak kesaksian-kesaksian yang saya sudah dengar bagaimana tinggi hati itu akan hancur. Mungkin Bapak Ibu akan dengar beberapa khotbah yang disampaikan. Jadi minggu lalu ada khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan, bagaimana seorang pengusaha yang kaya sekali di Singapura, dia punya apartemen mewah, punya
punya apartemen mewah, dia pengusaha sukses, akhirnya dia mengundurkan diri dari bisnisnya setelah anaknya menikah dan dia punya anak satu-satunya dan dia hidup bersama anak-anaknya. Tapi berjalannya waktu, karena mungkin banyak pengaruh kebiasaan-kebiasaan dan teman-teman yang mempengaruhi anak-anaknya, sehingga anaknya itu tidak memperhatikan orang tuanya. Dia tidak memperhatikan orang tuanya setelah warisannya dikasih ke anaknya. Seluruh harta kekayaannya dia wariskan ke anaknya. Tapi setelah dia menerima harta kekayaan itu, dia lupa diri. Sehingga akhirnya bapaknya yang dulu pembisnis kaya raya diusir keluar dari apartemen mewahnya. Ini kejadian real, diusir keluar oleh anaknya. Perhatikan, ini bukan cerita karangan saya, nanti bisa Bapak Ibu cek. Akhirnya pengusaha ini dia mengemis di jalan Orchard Road. Dia hidup gelandang di jalan Orchard Road. Dan singkat cerita, akhirnya dia ketemu temannya, tapi dia menutupi diri, bukan dia. Dia berusaha bilang, oh ini bukan aku, enggak. Mungkin yang kamu maksud orang lain. Tapi akhirnya teman yang menemui dia, ketemu sama teman-teman yang lain, akhirnya, pengusaha itu yang terkenal itu kok minta-minta dah jadi pengemis sekarang. Akhirnya berita itu ketahuan sama Perdana Menteri Singapura. Akhirnya singkat cerita, Perdana Menteri mengeluarkan peraturan dan anaknya dipanggil. Jadi seluruh harta yang diwariskan oleh pengusaha yang terkenal ini, yang sudah diwariskan kepada putranya, kepada anaknya, diambil, dikembalikan sama bapaknya. Dan anak itu mesti keluar dari apartemen orang tuanya. Dan sebelum dia mengakhiri akhir hidupnya, orang tua kaya pembisnis ini dia mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada suster yang merawatnya, yang melimpahkan seluruh warisannya kepada susternya. Itu karena semenjak saat itu ada aturan di Singapura, dimanapun ada perusahaan, kalau seandainya ada orang tua lansia yang mau melamar pekerja harus diterima. Makanya di Singapura orang-orang tua sekarang banyak bekerja menjadi housekeeping, dia di toko, karena itu aturan yang dibikin. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini? Karena kekayaan itu bikin orang sombong. Jabatan itu bikin orang sombong. Tapi mohon maaf, banyak juga orang miskin sombong. Banyak orang yang mau makannya susah, tapi sombongnya minta ampun. Tinggi hati, mari kita perhatikan tinggi hati. Tokoh Alkitab yang tinggi hati adalah, pertama saya ajak baca, pertama adalah Raja Nebukadnezar, ya, Raja Babel. Jadi kalau kita lihat di Daniel 4, Mas Anton, sebelum Daniel 5, apa judul perikopnya Daniel 4? Daniel 4. Judul perikopnya ada? Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Ya, Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dia meninggikan diri karena dia merasa segala kekayaan dan segala-galanya itu karena hasil usahanya dia sendiri. Sehingga dia menjadi sombong dan tinggi hati. Jadi contoh orang yang tinggi hati yaitu Raja Babel Nebukadnezar. Nah, yang kedua, saya ambil anaknya Nebukadnezar. Siapa nama anaknya Nebukadnezar? Raja Belsasar.
Mas Anton baca di dalam Daniel 5. Jadi anaknya Nebukadnezar juga sombong, tinggi hati. Belshazzar, anaknya Raja Nebukadnezar. Jadi rupanya ini turun ya, karakter-karakter yang tidak baik itu turun. Baca Mas Anton Daniel 5 ayat 18 sampai 23. Daniel 5 ayat 18. Ya Tuanku Raja, Ya, Allah yang maha tinggi, ya, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, ya, Tuhan yang memberikan kekuasaan sebagai raja. Terus, kebesaran, ya, kemuliaan, ya, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayah Tuanku. ya, dia memberikan itu semua kepada ayahnya Nebukadnezar. Terus, Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, ya, maka takut dan gentarlah terhadap dia ya, orang-orang dari segala bangsa, ya, suku bangsa, dan bahasa. ya. Terus, Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dibunuhnya siapa yang mau dibunuh. Terus, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. ya, Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, ya. Terus sekarang lihat, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. ya. Jadi sombong, dia mau seenaknya saja. Dia tidak mau mendengar masukan nasihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi baca sekarang Daniel 5 ayat 20. Ayat 20. Ya, Tetapi ketika ia menjadi tinggi tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, dan keras kepala, ini beda tipis ya. Orang tinggi hati sombong itu 11-12 ya. Ya, tinggi hati, keras kepala. Jadi kalau orang keras kepala itu datangnya dari roh sombong. Terus sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ya, ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ya, dia dijatuhkan dari tata kerajaannya dan kemuliaannya diambil dan daripadanya. kemuliaannya diambil daripadanya. Makasih nonton duduk ya. Jadi contoh tinggi hati yang saya ambil dari Alkitab pertama adalah Nebukadnezar. Dia Raja Babel, orang terkenal, pemimpin, leader yang terkenal. Tetapi dia berbuat semena-mena. Dia membangun kebiasaan yang tidak baik. Bisa karena ala biasa. Karakter itu dibangun karena kebiasaan. Jadi karakter karena anak kita perlu dibangun, dipupuk. Kita harus ajarkan bilang terima kasih, minta maaf pada anak-anak kita, dia berlaku sopan. Karakter itu tumbuh daripada orang-orang di sekitarmu, orang-orang terdekatmu. Ya karena ayahnya Nebukadnezar tinggi hati, maka anaknya mewarisi. Tinggi hati itu, kalau saya cari di arti yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan tinggi hati? Tinggi hati adalah sikap sombong dan angkuh. Ya, sikap sombong dan angkuh yang menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Menganggap dirinya sendiri lebih benar daripada orang lain. Adalah satu dosa yang dilakukan tapi tidak merasa dia melakukan dosa. Itu adalah roh sombong atau tinggi hati. Kalau saya memukul Mas Anton, saya mukul Mas Anton, saya merasa dia sakit. Itu dosa saya mukul. Tapi kalau roh sombong tinggi hati, dia merasa benar. Kalau membunuh, dosa tak? Dosa. Kalau kita membunuh kan ada tuduhan di hati kita. Tapi kalau sombong, tinggi hati, banyak orang yang tidak sadar kalau dia sombong dan tinggi hati. Banyak orang yang tidak sadar kalau dia sombong dan tinggi hati. Makanya di Alkitab lebih daripada 200 ayat Alkitab mengingatkan agar kita tidak sombong dan tinggi hati. Karena orang sombong dan tinggi hati atau angkuh menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Orang yang tinggi hati cenderung tidak disukai dan dijauhi orang lain pada akhirnya. Tetapi orang tinggi hati, kata
atau sombong, dia cuma bisa bercengkrama, bergaul sama orang-orang yang sama-sama tinggi hati. Orang-orang yang hidupnya tidak benar. Jadi ciri-ciri orang yang tinggi hati yaitu menghargai diri sendiri secara berlebihan, suka flexing. Flexing nampilin yang wow, mewah-mewah aja kelihatan. Tapi belum tentu itu dia mewah. Dan kedua, tidak mau mendengarkan nasihat. Orang tinggi hati umumnya dia tidak mau mendengar nasihat. Bebal dia, keras kepala, angkuh. Udah itu orang tinggi hati menolak kebenaran. Makanya orang-orang benar jangan kau iri sama orang-orang bebal. Kalau orang bebal itu tidak menyapamu, tidak menghormatimu, jangan engkau sakit hati. Kalau engkau sakit hati, habis sia-sia karena mereka bebal. Dia menolak kebenaran. Dia akan menjauhkan diri dari orang-orang benar. Orang tinggi hati sombong menyukai pujian. Selalu ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain. Suka meremehkan orang lain, suka mencemooh. Tapi dia tidak sadar, dia merasa benar. Karena yang dia lihat adalah kayu balok di matanya sendiri dia tidak lihat, tapi debu di mata orang lain dia lihat. Suka meremehkan orang lain. Dan umumnya yang kelihatan, yang paling nyata, orang sombong tinggi hati, itu kalau kita ketemu sama orang sombong tinggi hati, dia tidak mau menyapa, dia memilih-milih mau nyapa siapa dia. Kalau tidak percaya, apa yang saya omongkan bisa di Google nanti ya, di Google itu. Jadi memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain yang dikenalnya. Itu karena ada roh tinggi hati, ada roh sombong. Dia pura-pura karena dia merasa benar. Merasa benar sama melakukan kebenaran beda tak? Mohon maaf. Merasa benar sama melakukan kebenaran beda tak? Katanya sama nyatanya beda tak? Mana lebih senang melihat nyatanya apa katanya? Ya, tapi banyak orang lebih senang ngomongin katanya. Ya enggak? Dia lebih senang ngomongin orang. Gosip, itu katanya. Padahal dia sudah lihat nyatanya. Kenyataan dia sudah lihat. Tetapi namanya keras kepala, orang sombong dan tinggi hati, dia tidak merasa itu. Makanya firman Tuhan mengingatkan agar kita menjauhi orang-orang yang tinggi hati dan sombong. Karena kebiasaan kalau kita lama-lama bergaul sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, dia cuma mau salaman sama orang-orang yang mau menghargai dia, menghormati dia. Lama-lama karakter kita ikut ke bawah sama orang itu. Sama orang yang berdosa, orang yang jahat, kumpulannya adalah orang-orang jahat. Dia pasti akan diterima sama orang-orang jahat. Tapi orang benar, dia kumpulannya sama orang-orang benar. Memang sedikit. Apalagi di zaman-zaman akhir ini banyak orang benar itu dijauhin orang. Ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut melakukan kebenaran. Amin. Mudah-mudahan di sini tidak ada ngaku ya. Karena roh sombong tinggi hati ini sumber awal kehancuran. Tinggi hati adalah mendahului kehancuran. Jika ingin hidupmu hancur, berantakan, ya tetaplah keras kepala, tetaplah sombong. Orang sombong tinggi hati mau minta maaf, susahnya minta ampun. Ya, itu kita pelajarin. Nebukadnezar, ayahnya dari Belshazzar, Raja Babel, itu tinggi hati sombong. Dan karena dia hidup di lingkungan keluarga sombong, sehingga anaknya mewarisi. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Lagu pertama, hanya Engkau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Jadi hanya Tuhan tahu hati kita. Hanya Tuhan tahu hati kita. Makanya ini peringatan buat kita, hati-hati kita yang sombong, yang merasa diri benar. Angkuh. Sehingga waktu engkau tinggi hati dan sombong, maka Tuhan akan jatuhkan. Firman ini mengingatkan kita agar kita jangan tetap tinggi hati. Karena tinggi hati itu akan, kalau kita sombong tinggi hati, pasti hancur hidupmu. Jadi jangan membangun kebiasaan bergaul dengan orang-orang yang suka flexing, bergaul dengan orang-orang, ya, kalau dia kaya, sombong, wajar. Tapi kalau sudah miskin, mau makan aja susah, mau beli bensin aja susah, tapi sombongnya minta ampun. Tapi tetap kita dengerin dia, sama dengan kita menjerumuskan diri kita ke dalam lubang yang tidak baik. Itu roh sombong dan tinggi hati. Jadi mari perhatikan beberapa nasihat firman tentang akibat dari roh sombong, tinggi hati, dan rendah hati. Jadi ada beberapa, saya sharing di sini, saya ambil dari Amsal. Saya waktu ini ngasih tahu teman-teman untuk baca Amsal, karena baca Alkitab pray hari ini. Siapa yang baca Amsal masih? Ada yang angkat? Berarti semua dari kita tidak suka dinasihati, ya. Ya, karena kalau Amsal isinya nasihat. Sekarang tanggal 2, apa nasihatnya? Hikmat. Ya, saya akan bedah bersama-sama. Jadi rendah hati mengakibatkan apa? Tinggi hati mengakibatkan apa? Tetapi ingat, tinggi hati itu adalah awal dari hancur. Jika engkau ingin hidupmu hancur, tetaplah sombong, tetaplah tinggi hati. Tapi jika engkau ingin hidupmu diberkati, mari belajar rendah hati, humble. Jadi orang rendah hati, humble, santun, karakternya menyenangkan, ada damai. Jadi kasihnya sempurna, kemanapun mereka pergi tidak ada ketakutan. Jadi kita perhatikan rendah hati mengakibatkan apa? Pertama kita lihat, Amsal 11 ayat 2. Rendah hati mengakibatkan membawa kepada hikmat. Kalau tinggi hati membawa kepada kehinaan. Amsal 11 ayat 2 misalnya, ya. Amsal 11 ayat 2. Ya. Jikalau keangkuhan tiba, angkuh itu sombong sama dengan tinggi hati. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau engkau hidupmu ingin berhikmat, marilah belajar hidup rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Sopan tutur katanya, berpakaiannya genah. Karena ada banyak orang yang tidak berpakaian genah. Bajunya sudah tipis, tidak pakai daleman lagi. Ya. Jadi bagaimana engkau mau dihormati? Jadi hasil kerendahan hati membawa kepada hikmat. Sebaliknya hasil dari tinggi hati membawa kepada kehinaan. Jika engkau ingin dihormati, jika engkau ingin punya hikmat, hiduplah rendah hati. Itu yang pertama. Next, yang kedua. Dalam Amsal 13 ayat 10. Baca Mas Anton. Amsal 13 ayat 10. Ya, ini masih Amsal aja yang saya bawa, ya. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Orang sombong, tinggi hati, angkuh itu ujung-ujungnya sukanya ribut saja. Kemanapun mereka mencari teman baru pasti bikin ribut. Kemanapun mereka pergi pasti bikin ribut. Karena dia tidak sadar, dia sombong, tinggi hati. Ya, lanjut. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, orang yang rendah hati menerima nasihat. Kalau ngasih masukan orang yang rendah hati, dia akan mendengarkan.
tidak defensif. Jadi kalau orang yang rendah hati, kalau dia dikasih masukan, umumnya dari postur tubuhnya akan kelihatan, tatapan matanya akan kelihatan. Dia orang berhikmat atau tidak. Kalau orang yang tinggi hati, sombong, waktu dikasih masukan, dia sedekap. Orang Bali nggak tahu, orang Jawa bilang apa tuh? Bersedekap. Itu adalah karakter, kelihatan dari karakternya. Jadi waktu saya di interview, lalu masuk Pak, silakan, jalan di sini, ayo kita sama-sama jalan. Itu interviewnya posisi, mudah-mudahan masih berlaku sekarang. Kalau kita interview sama posisi, kita jalan, ayo kita jalan-jalan yuk. Kita nggak duduk di kantor, berdua ngomong. Tapi ada perkataan-perkataan tertentu kita lihat ini orangnya jujur, sombong nggak? Pekerja rajin atau enggak? Itu dari tutur katanya akan kelihatan dia. Karena ada triknya. Kalau kita duduk, kita bisa sembunyikan. Bahkan ada bawa contekan ke anak-anak training itu biasa interview kan kita tidak ajak jalan. Anak-anak training saya lihat apa maunya dia tidak banyak saya ngambil karakternya mereka. Tapi kalau udah jadi karyawan, saya harus punya mereka karakter jujur, sopan, rajin, bertanggung jawab. Saya ajak jalan nanti kan kita. Jadi hasil kerendahan hati menerima nasihat. Orang kalau sudah tidak mau dengar firman, pas saat firman ngoceh sendiri, ngomong sendiri, itu namanya orang bebal. Pas firman disampaikan, firman itu adalah pelita bagi hidup kita. Pas firman dikomen, kemanapun mereka pergi, walaupun dia kayak Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Berapa tahun dia sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seorang pemimpin yang hebat. Apa? Alkitab tiap hari dia dengar. Pujian, dia ada pelayanan terus-terusan tiap hari. Tetapi dasarnya Yudas orang sombong, tinggi hati, dia tidak mau mendengar firman. Sehingga akhirnya dia mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi bukan salah pemimpin, bukan salah gereja, tetapi sikap hati kita yang tidak mau berubah. Kalau orang sombong, tinggi hati, tidak mau menerima masukan, ya tanggung risiko sendiri. Itulah awal kehancuran dirimu sendiri. Ya, orang rendah hati menerima nasihat, sebaliknya tinggi hati menghasilkan konflik. Jika keangkuhan tiba juga cemooh. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang rendah hati mau mendengarkan nasihat. Nasihat firman Tuhan. Saya puji Tuhan diajarkan oleh gembala senior. Kalau kita beribadah datang dengan gelas kosong. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan tampung semua. Segala yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan didengarkan. Itu namanya bijaksana dalam hidup ini. Jika engkau ingin diberkati dan berhasil hidupmu, jangan engkau tinggi hati, tapi rendah hati. Lanjut. Sekarang hasil dari rendah hati membawa kepada kehormatan. Amsal 15 ayat 33 Mas Anton. Amsal 15 ayat 33. Ya. Takut akan Tuhan Ya. adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah menghormati kebenaran firman Tuhan. Mentaat, hidup taat akan kebenaran firman Tuhan. Terus, tetapi tinggi hati membawa kepada Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. ya, pasti akan, kalau kita rendah hati pasti akan dihormati. Nah sekarang lanjut Amsal 16 ayat 5 Mas Anton. Amsal 16 ayat 5. Ya. Setiap orang yang tinggi hati Setiap orang yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh,
adalah kekejian bagi Tuhan. Adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang orang yang sombong, tinggi hati, angkuh. Adalah kekejian bagi Tuhan. Terus Sungguh, Sungguh. dia tidak akan luput dari sungguh hukuman. dia tidak akan luput dari hukuman. Apakah kita mau hidupmu dihukum? Terus menderita dari ke hari, terus muter-muter. Maka engkau harus menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang sombong, tidak benar dan tinggi hati. Jadi tinggi hati itu mengakibatkan hancur. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, tidak disenangi oleh Tuhan. Lanjut, tinggi hati membawa kepada kehancuran. Ayat next. Ayat Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Ya, Kecongkakan mendahului kehancuran. kecongkakan itu namanya sombong, tinggi hati, sombong, hancur sama dengan congkak. Apa dibilang oleh firman? Mendahului kehancuran. Jika engkau ingin hidupmu hancur, tetaplah sombong, tetaplah angkuh, tetaplah congkak. Terus, Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. dan kalau engkau ingin hidupmu jatuh, tetaplah tinggi hati. Jadi perhatikan di sini, ini Amsal isinya nasihat-nasihat semua. Jadi rendah hati membawa kepada keberhasilan, kita berhasil dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sombong, tinggi hati, angkuh, membawa kepada kehancuran. Jadi dalam Amsal 16 ayat 18 yang sudah kita baca. Jadi apakah kurang banyak nasihat firman Tuhan tentang sombong dan tinggi hati? Apakah kurang banyak nasihat firman Tuhan tentang sombong dan tinggi hati? Hasil dari rendah hati berakhir dalam kehormatan, sebaliknya tinggi hati berakhir dalam kejatuhan. Itu next, Amsal 18 ayat 12 teman-teman. Sama juga kehancuran itu. Tinggi hati mendahului kehancuran. Terus Amsal 18 ayat 12. ya, Tinggi hati mendahului kehancuran, ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika engkau ingin dihormati, tetaplah hidup rendah hati. Jangan sombong, jangan angkuh jadi orang. Jadi karena rendah hati berakhir dalam kehormatan, rendah hati membawa kepada keberhasilan, rendah hati menghasilkan hormat, rendah hati akan senang dinasihatin, rendah hati juga membawa kepada hikmat. Tetapi orang tinggi hati membawa kepada kehinaan. Orang yang tinggi hati membawa kepada konflik. Dia suka berantem, bertengkar terus, sombong. Yang tinggi hati membawa kepada hukuman. Kalau engkau ingin dihukum, ya tetap sombong, tinggi hati. Tinggi hati membawa kepada kehancuran. Kalau hidupmu ingin hancur, ya tetaplah sombong, tinggi hati. Dan tinggi hati berakhir dalam kejatuhan. Pasti jatuh orang tinggi hati. Makanya tinggal waktu saja. Karena roh sombong, tinggi hati itu dia tidak merasa melakukan dosa. Dia tidak sadar melakukan dosa. Makanya salah satu contoh adalah menggosip itu, ngomongin orang. Ya, sebagai yang terakhir, Amsal 29 ayat 23, sikap rendah hati mendatangkan hormat dan pujian. Lanjut nonton Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Ya, Keangkuhan merendahkan orang, keangkuhan merendahkan orang. Terus, tetapi Ya. orang yang rendah hati menerima pujian. menerima pujian. Jika engkau ingin dipuji, tetaplah hidup rendah hati. Seorang pemimpin yang berhasil, dia punya karakter yang humble. Jadi kalau mereka tinggi hati, sombong, bisa saja jadi pemimpin, tetapi tidak langgeng. Biasanya nggak sampai setahun 2 tahun dia pasti akan hancur. Dia hancur karena sikapnya sendiri sombong dan angkuh. Saya pernah punya resort manager, sombongnya minta ampun, angkuh.
Sampai tamu pun beberapa kali, bayang, I don't want that guy. Masih muda tapi sombongnya. Memang dia tamatan universitas cum laude, tapi dalam aplikasinya nonsense. Dan itu tamu komplain bukan satu orang, beberapa kali. Di Pronopes, who that guy? Orang-orang Amerika, orang-orang Inggris tuh. I don't want to talk with that guy. Dia bilang red nose, tinggi sombong. Dan akhirnya memang benar. Dia ada kerja sama saya itu cuma 1,5 tahun kurang. Bayangin, karena saking sombongnya, saya mencari dia untuk minta tanda tangan agar gaji karyawan, cek transfer gaji karyawan untuk 700 yang di Jimbaran, 300 di saya untuk ditandatangan. Saya store ke BCA. BCA nunggu sampai jam 2 siang. Jam 12 orang ini karena sombong tinggi hati. Kamu tahu dah aku lagi Jin. Ini adalah kerjaan utamaku. Ngapain kamu ganggu-ganggu aku? Dia tidak peduli dengan tanggung jawab yang dia besar. Dan akhirnya dia jatuh. Yang nyuruh dia pergi adalah ada tamu yang laporkan ke owner. Orang itu pergi hancur. Jadi orang sombong tinggi hati. Jadi sikap rendah hati mendapatkan hormat dan pujian, tetapi tinggi hati mendatangkan kehinaan. Jadi nasihat firman buat kita semua. Kitab Amsal menolak dengan jelas. Ya, Amsal menolak dengan tegas kesombongan dan tinggi hati. Sombong dibenci Tuhan dalam Amsal 6 ayat 16 ayat 7. Jadi kalau minta siapin Mas Anton, Amsal 6 ayat 16. Amsal 6 ayat 16. Kalau kita urutin yang namanya dosa, berbagai macam dosa itu, dari 7 dosa yang diurutin, roh sombong itu diurutin yang pertama, harus kita tinggalkan. Dalam Amsal 6 ayat 16 mulai. Amsal 6 ayat 16. Ini bonus ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Terus Mata sombong. Mata sombong itu yang pertama. Ya, mata sombong itu orangnya mau salamannya pilih-pilih. Terus mau lihat orang pakai baju baru, melengos. Karena orang sombong, dia melahirkan benci, dengki, iri hati. Itu lahir tanpa sadar deh. Jadi ada 7 perkara yang Tuhan benci. Yang pertama adalah mata sombong. Terus yang kedua? Lidah dusta. Lidah dusta. Kalau sudah sombong, lama-lama isinya dusta, bohong, banyak alasan. Terus? Tangan yang menumpahkan darah. Tangan yang menumpahkan darah, suka konflik. Terus? Maaf, saya ulang. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ya, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kejahatan selalu. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dan kakinya lari menuju kejahatan. Kalau umpamanya diundang sama teman-teman orang-orang yang sama-sama jahat, nomor 1 dia. Tapi pas untuk diajak beribadah ke gereja menyembah Tuhan, banyak alasannya. Pendetanya firmannya itu menghakimi aja. Puji Tuhan, kalau saya firman sampaikan, kalau firman itu saat disampaikan Anda merasa dihakimi, itu ada roh Tuhan masih ada dalam hidupmu. Karena kalau orang merasa dihakimi, harusnya dia punya introspeksi diri, dia sadar benar enggak itu. Jadi ada 6 perkara tetapi 7 yang dibenci Tuhan. Yang pertama adalah
mata sombong, tinggi hati. Makanya jangan menjadi orang tinggi hati. Karena dalam Amsal 16 ayat 5 sudah mengingatkan kita, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan keji, tidak suka, keji, jijik, tidak suka sama orang yang tinggi dan sombong. Karena setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput daripada hukuman. Sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, milikilah sikap hati yang rendah hati, maka engkau akan dihormati. Milikilah sikap hati yang rendah hati, maka engkau akan dihormati. Mulailah sikap hati yang rendah hati. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita akan baca Matius 23 ayat 12. Sama ini. Matius 23 ayat 12. Ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Jika hidupmu ingin dihormati orang, anak-anakmu berhasil, jangan mengajarkan hal-hal bohong, hal-hal sombong buat anak-anak kita. Kita harus belajar dari Raja Babel Nebukadnezar. Mungkin saat ini kau berhasil, diberkati Tuhan, tapi tetap ajarkan sopan santun, humble, rendah hati buat anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita bagaimana agar dia hidup dengan sopan, rendah hati dimanapun mereka ada. Kalau orang benar, dimanapun mereka ada, Tuhan akan berkati. Jika engkau ingin dihormati, mari belajar hidup rendah hati, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena tiba saatnya hukuman Tuhan itu makin berat. Memang untuk hidup rendah hati di zaman-zaman ini, di tahun-tahun akhir-akhir zaman ini susah sekali. Karena kejahatan manusia semakin masif. Dan yang paling susah, roh sombong ini. Karena roh sombong dia tidak sadar melakukan dosa. Karena kalau kita membunuh, kita sadar kita melakukan dosa. Tapi roh dia disombong, dia tidak sadar melakukan dosa. Jadi jangan ikut-ikutan hidup tinggi hati dan sombong. Kalau kita kaya sombong, mungkin kita bisa bilang wajar, tetapi sudah miskin, sudah pinjam sana sini, tapi sombongnya minta ampun. Itu namanya tidak tahu diri, namanya bebal keras kepala. Saya undang imam musik, siap-siap semua, kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus pada pagi hari ini. Jadi mari miliki sikap hati yang rendah hati. Miliki sikap hati yang rendah hati. Karena setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jika engkau ingin dihormati, mari belajar hidup rendah hati, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita akan siap-siap menerima persekutuan darah Kristus. Pagi ini kebenaran firman sudah saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Roh sombong tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sebelum kita menikmati persekutuan tubuh darah Kristus, mari koreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup benar, sudah hidup sopan, tidak tinggi hati ataupun sombong. Kita akan naikkan pujian. Saya undang semua dari kita bangkit berdiri. Saya undang imam-imam perjamuan kudus untuk datang ke depan. Kita naikkan pujian di Kalvari. Di Kalvari, di Kalvari, Yesus mati buatku. Di Kalvari, di Kalvari, darahnya sucikan dosaku. Sambutlah imam-imam
Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu sedang kami dengar, agar kami hidup rendah hati, bukan tinggi hati atau sombong Tuhan. Karena yang tinggi hati itulah awal dari kehancuran. Yang tinggi hati pasti akan menerima hukuman. Bapa di surga, pada pagi hari ini di depan kami mempersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Dan roti dan anggur yang kami persiapkan bukan roti dan anggur yang biasa. Ini adalah perlambang daripada darah-Mu dan tubuh-Mu yang dihancurkan dalam aniaya salib. Kiranya Tuhan, Kau kuduskan dan kuasa-Mu bekerja berkarya lewat anggur dan hostia ini. Layakkan kami untuk bisa menerima persekutuan tubuh darah Kristus. Layakkan hamba-hamba-Mu untuk membagi-bagikan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Haleluya. Amin.
Semua dari kita sudah dapat persekutuan tubuh darah Kristus dari keluarga kita masing-masing. Kita minta penanya sama saya nanti di sini juga sama Yayan dan semua teman-teman berdiri bergandengan tangan dengan keluarga kita terdekat. Jadi pagi hari ini kebenaran firman adalah tentang tinggi hati itu roh sombong. Roh sombong adalah sifatnya iblis yang menyelinap di dalam kehidupan kita, yang menyelinap tanpa kita sadarin, karena dia berlaku licik. Itu sifat-sifatnya iblis. Sifat-sifat iblis itu licik, sombong, angkuh, tanpa kita sadari. Jadi sebelum kita menikmati hosti dan anggur dengan persekutuan darah Kristus, saya bacakan sekali lagi dalam 1 Korintus 11 ayat 27 ya. Saya akan bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi roti dan anggur yang Bapak Ibu pegang itu adalah tubuh Kristus. Agar jangan roti dan anggur ini menjadi kutuk di dalam tubuh kita. Mari bereskan roh sombong dan tinggi hati yang ada dalam hati. Karena roh sombong dan tinggi hati itu menyelinap tanpa kita sadarin. Dia licik itu. Kita tidak merasa melakukan hal-hal itu, tapi itu roh sombongan itu biarlah pergi dari hati kita. Saya kasih beberapa waktu. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Jika engkau sombong, jika engkau angkuh, jika engkau tinggi hati, jika engkau takabur, karena dengan 7 turunan dosa daripada roh sombong itu, minta ampun. Saya rindu semua daripada kita bukan menerima hukuman atau kutukan, tapi kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, hamba-Mu sebagai haleluya natua di tempat ini Tuhan. Hidup kami jauh dari sempurna, dan seringkali kami mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan-Mu, menyakiti hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan kami, atau menyakiti orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami yang ada di pengembalaan ini Tuhan. Kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni istri kami, ampuni anak kami Yayan, ampuni anak ponakan kami Benaya juga Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang jauh dari sempurna Tuhan, namun kasih-Mu yang sempurna mengingatkan kami agar kami boleh didayakkan Tuhan. Kami rindu menikmati berkat yang berlimpahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat, kalau sudah tidak ada tuduhan dalam hati kita, mari kita angkat hosti yang ada di tangan kita. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti hosti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Sekarang angkat anggur yang ada di tangan Bapak Ibu lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang mengalir di dalam aniaya salib di Kalvari. Apakah kita percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang tangan istri anakmu, pegang orang tuamu sampingnya. Jangan sampai ada roh-roh iblis, roh-roh sombong tinggi hati itu menyelinap. Karena kami percaya dalam anggur dan hosti yang sudah kita makan, ada kuasa daripada Yesus Kristus. Darahnya yang sanggup mengubahkan kita, yang mengubahkan kita dari yang berdosa menjadi haleluya suci dan berkenan di hadapan-Nya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena salib-Mu. Semua karena salib-Mu kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Saya minta tolong Pak Abdi dan berdoa untuk perjamuan dan firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan pada pagi hari ini, mengingatkan kami Bapak, untuk kami boleh terus mau belajar merendahkan hati kami di dalam Tuhan, dan belajar kami Bapak untuk menjadi tidak sombong, dan senantiasa Bapak untuk hidup kami Bapak, untuk senantiasa belajar untuk senantiasa membawa damai dengan segala kerendahan hati kami Bapak, dan kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada Bapak. Haleluya. Dan kami bisa membawa damai sejahtera Tuhan, dan itu mulai Bapak dari kami senantiasa Bapak belajar untuk mengampuni Bapak diri kami sendiri, mengampuni orang lain, saudara kami Tuhan, anak istri kami Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami juga boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Melalui persekutuan yang kudus ini kami percaya Bapak, kami percaya bahwa pada pagi hari ini Bapak, yang merasakan sakit penyakit apapun Tuhan, oleh kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, semuanya itu Bapak sudah disisihkan di dalam nama Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan yang lemah imannya kami percaya bahwa kami sudah dikuatkan. Haleluya. Dan kami percaya yang mengalami persoalan-persoalan hidup kami percaya oleh kuasa tubuh darah-Mu Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Haleluya. Dan mengalami persoalan-persoalan rumah tangga apapun itu Bapak, perseteruan dan sebagainya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa tidak satupun dari kami Bapak yang tidak dijamah Tuhan, tidak diberkati Tuhan, dan kami boleh senantiasa membawa berkat kekuatan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman, biarlah Tuhan Kau memberkati keluarganya, dan Kau akan tambahkan senantiasa hikmat ma'rifat, supaya apa yang menjadi pergumulan dan kebenaran yang boleh dinyatakan Bapak, Engkau senantiasa beracara, Engkau senantiasa tuntun hamba-Mu ini Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, kami ucap syukur Bapak. Kami sudah terima berkat-Mu di dalam nama Yesus Bapak, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak di surga, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, berkat yang luar biasa. Tiba saatnya kami akan haleluya mengembalikan milik-Mu, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda setiap persembahan daripada umat-Mu. Demikian juga Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati kesehatan dan keluarganya Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan saja.
Waktu selanjutnya kami serahkan buat Den Esther Zamtin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Rasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun kau yang sudah bisa berbagi dengan sakit kita. Walau Tuhan tak pernah tinggalkan, jauh jalan selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpusat, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, jauh jalan selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam berpuja, semesta alam berpuja, semesta alam berpuja, Engkau Tuhan yang benar. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan untuk Newsweek sepekan minggu ke depan.
memberikan pengumuman tambahan untuk yang berulang tahun. Di catatan kami di tanggal 6 Maret ada Dwi Ruth Andriani. Puji nama Tuhan. Ibu Tuhan Yesus memberkati. Dan di catatan kami ulang tahun pernikahan di minggu ini tidak ada. Untuk info tambahan, ibadah raya minggu depan tanggal 9 Maret di Infinity Jimbaran, jamnya tetap ya ibu-ibu, bapak ibu 8.30 pagi. Dan pentingnya doa. Kami mengundang seluruh pelayan untuk ikut doa penyembahan di setiap hari Jumat malam. Baik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang bapak ibu untuk bangkit berdiri dan kita mau mengapresiasi seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini. Dan saya mengundang hadiahnya untuk maju ke depan. Oke, sebelum kita tutup dalam doa berkat, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kasih tahu, saya kaget barusan saya lihat HP di sini. Rupanya tema tinggi hati, kerendahan hati itu bukan cuma di kita. Pagi ini firmannya Kak Nathan di Baitani tentang rendah hati. Di MPUK Badung sama PGPI saya terima message pribadi dari hambanya, ketua PGPI dan ketua MPUK mengingatkan tentang rendah hati. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Seorang yang merasa dirinya pintar akan sulit untuk menerima masukan karena dia akan cenderung menganggap yang lain tidak sehebat dirinya. Hal itu ibarat seorang yang perutnya sudah kenyang sehingga akan sulit memasukkan makanan ke dalam mulutnya lagi. Milikilah kerendahan hati untuk merasa lapar dan haus akan kebenaran, agar kita bisa menerima hal-hal yang baru. Itu message dari Ketua PGPI MPUK Badung. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi nanti Bapak Ibu, karena kita sudah dengar di sini kebenaran firman tentang rendah hati, bisa lihat YouTube-nya Baitani juga tentang ngomong tentang rendah hati. Bagaimana sikap sombong dan tinggi hati zaman-zaman akhir itu masih. Orang tidak sadar melakukan hal itu. Mari kita introspeksi diri. Yang berulang tahun pada pagi hari ini, Ruth, Ibu Ruth, tidak hadir ya? Oke, tidak hadir. Saya undang seluruh kaum muda dan anak-anak remaja untuk tampil ke depan. Ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda dan remaja seluruh ke depan. Saya minta agar pengurus semua Repo, Pak Abdi, Daniel mendampingi, kita doakan anak-anak kita. Jadi biar berdiri di depan sini semua, berbaris. Sini tidak apa-apa, adik-adik sini. Semua anak muda, kaum muda nanti ngikutin. Saya akan naikkan, aku punya Tuhan yang besar.
Yusak, Yayan, Benaya, untuk ke depan kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Buat anak-anak kita yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup kita, yang Tuhan percayakan ada di tengah-tengah kita di pengembalaan di PT Bukit Iman. Semua. Jadi mari kita sama-sama berdoa buat anak-anak kita, masa depannya, jodohnya, pendidikannya, cita-citanya, dan terlebih lagi karakternya. Mari kita arahkan tangan semua jemaat, semua pengurus, boleh doakan satu persatu dari anak-anak kita. Kita akan berdoa buat anak-anak. Bapa di surga, pada pagi hari ini firman-Mu ingatkan kami agar kami hidup rendah hati, Tuhan. Karena kalau tinggi hati, itu adalah awal dari kehancuran kehidupan kami. Kami mau hidup kami diberkati Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi berkat. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak kami baik dari sekolah minggu yang terkecil, haleluya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Michael, Matthew, Tuhan, Otniel, kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup rendah hati, semakin dengar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian juga anak-anak remaja Tuhan. Haleluya, haleluya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak remaja ini semakin hari semakin menyenangkan apa-apa, apapun yang dicita-citakannya Tuhan boleh berhasil. Dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Roro ikut-ikutan teman-temannya Tuhan, Roro anarkis, Roro bermain game berlebihan, semua singkirkan dari Yesus. Biar anak-anak remaja, anak-anak kaum muda ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang masih belum bekerja, Tuhan Kau carikan tempat pekerjaan. Mereka yang masih belum menemui teman hidupnya, jodohnya di masa mudanya, Tuhan, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, kami rindu hidup kami diberkati Tuhan. Biarlah Kau, haleluya, carikan pasangan hidup yang sepadan, yang turut-turutan dengan akan Kau. Berkati anak-anak muda Tuhan, demikian juga Kau berkati yang masih kuliah Tuhan, masa depannya agar Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Dapat menyelesaikan studi itu dengan tepat waktu dan tidak mundur dari skripsi Tuhan, juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Mereka yang sudah bekerja juga Tuhan berprestasi, bertanggung jawab dalam pekerjaannya Tuhan, agar mereka melakukannya sungguh-sungguh untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak muda kami ini ke dalam tangan-Mu dan anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Haleluya, ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak ini Tuhan. Dialah masa depan kami Tuhan. Haleluya, dialah biji mata-Mu Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Kau lawati mereka. Kau lindungi mereka dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Dijauhkan mereka dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, roro cabul, roro dusta, haleluya, sombong, itu semua singkirkan Tuhan. Biarlah anak muda kami Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, buat saudara kami yang berulang tahun nanti tanggal 6, Ibu Ruth Tuhan, haleluya. Engkau tahu keberadaan hamba-Mu ini Tuhan, dengan pertambahan usia, agar mereka semakin hari semakin bertumbuh dalam imannya Tuhan, menjadi seorang istri dan penolong yang sungguh-sungguh mengasihi keluarganya juga Tuhan, dan mengasihi orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami serahkan keamanan Pulau Bali ke dalam tangan-Mu. Kami tahu di masa-masa ini banyak terjadi pembegalan, terjadi pencurian, perampokan Tuhan. Kami percaya Tuhan agar tetap kami mawas diri Tuhan, agar kami Tuhan itu benar mawas diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Segala hal-hal kriminal dijauhkan dari tempat kami, dari Pulau Bali. Terlebih dari di lingkungan dimanapun kami ada, disingkirkan dari Yesus, menghancurkan. Kami mau belajar itu benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, demikian juga ownernya dari Infinity, Hotel Infinity juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Apa-apa yang cita-citakan Tuhan Kau buat mereka berhasil Tuhan. Juga Tuhan Kau berkati teman-teman Infinity, karyawannya juga, baik dari yang terkecil sampai GM-nya Pak Mungsin juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Sementara jika kami pulang, hantar tibakan kami dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Minggu ke depan dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, Kau sertai kami Tuhan. Baik kami yang ada di Pulau Bali, yang ada di luar, juga ada saudari-saudari kami, jadi Pak Oswald yang ada di luar juga, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita buka, angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus,
turun melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua di Maranatha menyambut kita. Aku menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami hidup menjadi berkat dimanapun kami ada, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Yang percaya dan menerima berkat semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Semangat hidupmu jadi berkat. Terima kasih Esther dan tim yang sudah